Kalau kita menginginkan umur kita tahun ini penuh berkah dengan rahmat Allah, 5 kiatnya. Didengarkan dengan iman, amalkan insyaallah. 1. Bil ilmi, dengan ilmu. Siapapun manusia yang hidupnya menginginkan selamat, berkah, rahmat, cara yang pertama adalah dengan ilmu. Kenapa? Ilmu itu adalah cahaya, penerang. Kalau orang hidup tanpa ilmu, bagaikan orang hidup yang dalam keadaan buta. Naudzubillah. Dia hidup tanpa ilmu, bagaikan orang yang cacat, buta, tanpa kedua kaki, tanpa kedua tangan. Dia nggak bisa berbuat baik sekecil apapun. Gelap aja udah. Allahu Akbar. Bahaya. Nah, ilmu ini ikhwan, makomnya seseorang yang alim, yang mendalami ilmu, ahli ilmu, ini makomnya sama dengan Nabi. Masya Allah. Karena pewaris Nabi adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi sudah nggak pernah diturunkan lagi sampai hari kiamat. Rasulullah itu khatamun nabiyyin, ya, penutup para nabi. Tapi derajatnya, tugas kenabiannya masih ada. Siapa mereka? Ulama. Makanya disebut al-ulama warasatil anbiya. Ulama-ulama itulah pewaris para nabi. Masya Allah. Nah, untuk proses jadi ulama itu ada prosesnya tuh. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW berpesan sampai mengatakan kun aliman. Rasulullah berpesan kepada kita, kepada umatnya, kalau pengen mulia, kun aliman, jadilah kamu ulama, ahli ilmu. Kenapa? Karena derajatnya sama kayak Nabi, dan dia dapat warisan Nabi. Subhanallah. Atau muta'aliman, santri. Prosesnya paling tinggi, puncaknya ini ulama, derajatnya kayak Nabi ini. Nah, sebelum ke ulama, kita proses dulu. Proses yang paling dekat mendekati ulama adalah muta'aliman, santri. Siapa santri? Orang yang gemar belajar ilmu. Jadi bukan hanya santri anak-anak kita ini pondok, enggak. Walaupun kita udah aki-aki, tapi kalau masih semangat thalabul ilminya kuat, santri dia, muta'aliman. Gak sanggup Ustaz. Kenapa gak sanggup? Saya rematik Ustaz kalau duduk lama-lama. Terus saya pengennya ada enggak ya? Pengen ilmunya dapat tapi sambil nyelonjor. Allah kirim teknologi sekarang udah canggih. Di HP kita isinya Masya Allah ya, banyak tausiah para guru. Tapi tidak mendapat berkah kalau kita itu melulu. Harus begini, harus talaki. Cuma sekedar untuk pembendaharaan ilmu dan mensuburi telinga kita, mata kita, maka pergunakan dimanapun dalam keadaan mendengar ilmu, menatap ulama. Makanya setel YouTube, ilmu, dengerin ilmu. Itu derajatnya turun lagi tuh. Kalau sekarang nih ikhwah semua sedang jadi muta'aliman. Nah, turun lagi aliman, mustami'an. Setelah muta'aliman, mustami'an, pendengar ilmu. Masya Allah. Ustaz gak sanggup Ustaz, HP saya jadul, TV saya gak punya, hidup saya di pojokan kampung ya. Apalagi kata Rasulullah, muhibban. Nah ini, cukup cinta sama ulama, cinta sama ilmu. Nah, jadi pertama prosesnya dari awal, cintai dulu ilmu, cintai dulu ulama, dengerin ilmu, senang dengerin ilmu, senang dengerin nasihat. Baru kemudian talaki, hadir jadi santri. Maka insya Allah proses itu, buah dari mujahadahnya, Allah akan lahirkan, Allah akan kirim dia menjadi seorang ulama. Minimal ulama untuk keluarga.
Jangan sampai anak kita nanya kita nggak tahu. Nah, kita nggak jadi ulama di tengah keluarga, minimal jadi ulama di tengah keluarga. Anak kita kalau udah mulai gede nanyanya yang aneh-aneh itu, yang aneh-aneh. Pak, kenapa orang kok pakai mati segala? Ayo, gimana jawab? Ya, insya Allah. Nah, ketika kita menjadi seorang ulama, tenang nasihati anak. Begini sayang, dep, nggak ada yang nggak mati. Semua, jangan dengan kita, malaikat, nabi mati, ilallah, kecuali Allah, nggak ada matinya. Masya Allah. Dia tahu, oh, berarti semuanya makhluk ayah. Iya, semua makhluk mati. Ayah mati, kamu mati. Masya Allah, enak gitu ya. Karena ulama jelasin tuh. Nah, jadi yang pertama adalah ilmu. Nah, kemudian ikhwah, ilmu inilah yang membuat amalia seseorang itu selamat. Subhanallah. Ada orang ahli ibadah, dia rajin, dia getol, cuman tanpa ilmu. Sholatnya rajin, nuntut ilmunya gak mau. Nah, maka dia rajin dalam kejahilan. Masya Allah. Ibadah tanpa ilmu tertolak, nggak bakal diterima. Garis bawahi, Allah menginginkan ibadah hambanya bukan sekedar ibadah yang banyak, tapi yang pertama kali Allah inginkan ibadah dari hambanya adalah ibadah yang benar. Dari mana taunya benar? Dari ilmu, dari ngaji. Nggak bisa sekedar taklid buta. Oh, saya ikut dia sholatnya. Oh, sholat nggak lama itu. Orang yang ibadah tanpa ilmu nggak lama. Lagi ngejos dia ngejos, habis itu hilang lagi, nggak pernah kelihatan lagi. Istiqomahnya nggak ada. Kenapa? Nggak ilmuin. Karena amalnya tertolak, diabaikan sama Allah. Jadi ritual, rutinitas tidak melahirkan kualitas. Nah, kalau ritual itu pengen melahirkan kualitas, bisa menjadi efek dalam hidupnya, maka lakukan semua amal kita dengan ilmu. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus menjadi nabi, surat apa yang pertama turun? Iqra. Apa maknanya? Baca. Belajar dong. Rasulullah begitu diutus jadi nabi, tidak langsung suruh beramal, tidak langsung suruh sholat, tidak langsung suruh dakwah. Tapi Rasulullah dibimbing, dididik dulu oleh Allah melalui malaikat Jibril sampai 5 tahun, dididik dulu. Begitu tahun 825 Masehi baru Rasulullah berdakwah. Digembleng dulu, belajar dulu. Makanya ayat perintah sholat Al-Ankabut 45 itu perintahnya ngaji dulu. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Baca oleh kalian kitab, ngaji dong, berilmu dong, baru dirikan sholat. Hadiahnya lihat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Baru sholatnya itu mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, kenapa ya saya punya teman sholatnya rajin, tapi maksiatnya jalan terus? Jawabannya satu, sholatnya ritual. Sholatnya tidak sholat yang diinginkan oleh zat yang menghidupkan dia, nggak pakai ilmu. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tuh, dari mana kita tahu? Dari ngaji. Ya. Makanya derajatnya ilmu ini Masya Allah. Satu kali Rasulullah lagi taklim begini, Rasulullah melihat iblis di pintu masjid itu mondar mandir kayak kebingungan. Rasulullah itu kasar, dia kelihatan. Tanya, iblis, kenapa kau seperti kebingungan begitu? Ada apa denganmu? Ya Muhammad, aku pengen mengganggu si fulan yang sedang sholat, tapi aku takut dengan si fulan yang sedang tidur. Rasulullah kaget. Kenapa kau tidak takut dengan yang sholat, justru kau takut sama yang tidur? Ya Muhammad, yang sholat itu bodoh, tapi yang tidur itu alim. Aku takut nanti menggoda dia yang sedang sholat, si alim bangun lalu mengajarkan ilmu kepada si bodoh itu. Aku takut itu ya Muhammad. Dan semenjak itu kemudian Rasulullah bersabda, naumun alim khairum
min ibadati jahil. Tidurnya orang alim lebih hebat, lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Tuh, subhanallah. Makanya sama orang alim setan itu babak belur. Babak belur. Siapa bilang setan menang? Kalah dia. Kalah. Orang alim dikit-dikit istighfar, dikit-dikit istighfar. Apalagi baca surat Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Wah, setan mampus sudah. Enggak pernah menang. Masya Allah, babak belur dia. Waktu surat Al-Fatihah turun itu, dikisahkan dari Abu Hurairah, Masya Allah. Begitu surat Al-Fatihah turun, itu iblis Pak, sekarat, pingsan dia. Semua antek-antek setannya datang, jenguk iblis, dipijetin, dibangunin iblis. Begitu bangun, kenapa wahai Tuhan iblis, kau sekarat? Kamu tahu gak? Ya kenapa? Allah telah menurunkan satu surat yang siapa membacanya diampuni dosanya dan akan dijamin masuk surga. Surat Al-Fatihah itu. Kata iblis, aku sekarat. Masya Allah, misiku turun ke dunia ini sama kalian adalah menyesatkan agar manusia rame-rame masuk neraka. Tapi gara-gara surat itu kalau dia membaca, masuk surga dia. Sekarat. Lalu berunding itu iblis sama antek-anteknya. Lalu bagaimana Tuhan iblis caranya? Kata iblis, gak ada cara lain. Buat mereka lupa tidak membaca Al-Fatihah. Masya Allah. Makanya ada di antara kita yang lupa ya. Mau Al-Fatihah itu berat banget. Nah itu dibikin lupa sama iblis. Maka kalau zikir, Masya Allah. Apalagi ayat kursi, oh Masya Allah. Nah inilah pentingnya ilmu. Jadi yang pertama ilmu. Kalau hidup ke depan kita sampai mati pengen berkah Allah, ilmu dulu. Siap? Siap. Makanya resepnya yang pertama, jangan pernah berhenti thalabul ilmi. Terus saja. Ustaz gak bisa. Oh bukan perkara bisa dan tidak. Bisa atau tidak itu urusan Allah. Allah tuh cinta prosesnya. Subhanallah. Rasulullah dengan para sahabat begini terus, thalabul ilmi terus tuh. Allahu Akbar. Dan pahala ittiba ini luar biasa, ngikutin Nabi ya. Allahu Akbar. Jadi kalau bapak thalabul ilmi duduk tuh diam, ngomong dalam hati, ya Allah, niat hamba duduk di majelis ilmumu, mencari keridhaanmu, mengikuti sunnah nabimu. Ampuni seluruh dosaku, tinggikan derajat dunia akhiratku. Niat aku melepaskan kebodohanku, niat aku membahagiakan kedua orang tuaku, niat aku membahagiakan para malaikatmu. Jadi ada 13 niat. Ya nanti insya Allah kalau ada kajian rutin ya, ada 13 niat orang thalabul ilmi. Itu tancapkan semua tuh. Diem. Baru Al-Fatihah. Nah, jadi ilmunya membekas. Dan ilmu itu dia hanya membekas dalam diri orang yang menuntutnya kalau orang yang menuntutnya itu mujahadah, sungguh-sungguh, hikmat. Tadi kalau lihat almarhum Murabi Ustaz Arifin Ilham, itu kalau ada orang tausiah, oh sambil pakai tab, loh di sini gurunya begini dia, nggak peduli sama kamera, melomo, Masya Allah. Jadi bukan mainan HP, bukan tertunduk. Ya. Jadi dibuka semua, telinga kepala, telinga hati dibuka semua. Masya Allah. Karena mujahadah itulah yang melahirkan bekas. Sungguh-sungguh lotatnya. Dan ketika kita menatap wajah guru Pak, itu dihitung ibadah. Ya. Ada 3 tatapan yang kalau Bapak tatap itu pahalanya gede, dihitung ibadah. 1, wajah orang tua. 2, wajah guru. Yang ketiga, Ka'bah. Makanya disunahkan di rumah pasang foto Ka'bah yang bagus. Yang bagus. Begitu kita masuk, Assalamualaikum, lihat Ka'bah, Masya Allah, pahala lagi. Berapa saat itu ngelihat wajah guru pahala, wajah orang tua pahala. Allahu Akbar. Beda dengan para sahabat ya. Kalau para sahabat gak sanggup, saking takzimnya melihat wajah Nabi, gak sanggup. Gak sanggup. Allahu Akbar. Sahabat ada yang puluhan tahun gak sanggup melihat wajah Nabi. Allahu Akbar. Ya kalau guru orang biasa udah tatap aja udah.
biar dapat pahala. Satu, ilmu. Yang kedua, setelah mengilmui, jangan lupa harus taubat di tingkat yang kedua. Siapa yang pengen hidupnya dari sisa umurnya itu berkah, penuh rahmat sampai kita mati, maka gak ada cara lain, Pak. Taubat. Gak bisa enggak. Kalau ada seseorang yang beribadah dasarnya tidak bertobat kepada Allah, maka ibadahnya bukan mendapatkan pahala, tapi ibadahnya justru mendapatkan laknat. Kalau ada orang mabok, Pak, orang mabok berhenti maboknya, terus dia sholat, tapi tidak ada niat taubat dalam dirinya, cuman dia ada sholat aja deh, nggak ada niat taubat, maka ibadah dia dilaknat sama Allah, karena tidak didasari dengan taubat. Taubat dulu, sesali, tinggalin azan, udah nggak mau, udah langsung baru ibadah. Nah, ibadah yang diterima yang pertama, satu dengan ilmu, yang kedua didasari taubat dalam segala hal. Hati-hati. Nah, ini bulan Muharram ini bulan diterimanya taubat. Terkenal ini, terkenal bulan hijrah, terkenal bulan taubat, terkenal bulan perubahan, ya. Karena ada asar-asar dari para sahabat yang menjelaskan banyak banget. Satu, Nabi Adam alaihissalam ketika ketika oleh Allah diturunkan ke dunia. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah nggak sepakat kalau Nabi Adam terusir. Yang diusir itu iblis, Pak. Fa innaka rajim, ya, terkutuk dia. Tapi kali Nabi Adam enggak. Memang qadarullah. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam sudah dikabarkan bahwa Nabi Adam tempatnya itu khalifah fil ard, di dunia. Memang kisahnya saja begini. Jadi khalifah, bukan terusir. Dan Nabi Adam tidak berdosa. Nabi kok berdosa? Enggak, semua nabi maksum, ya, enggak ada yang berdosa. Nah, Nabi Adam begitu diturunkan di dunia, di bawah kaki gunung Himalaya di India, sujud taubat bertahun-tahun. Masya Allah. Bunda Hawa diturunkan di Jeddah, Masya Allah, bertahun-tahun sujud. Nah, diterimanya taubat Nabi Adam di bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam, banjir ta'umul ard, banjirnya itu membungkus bumi, Pak. Jadi kalau pengen tanya banjirnya bandang Nabi Nuh itu bukan banjir lokal, membungkus bumi, buminya tenggelam. Masya Allah, 40 hari 40 malam Nabi Nuh terombang-ambing. Begitu mendarat di puncak gunung Arafat di Turki, di Jeddah, Judi namanya. Mendarat itu pas bulan Muharram, Insya Allah. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari butanya, ketemu dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yunus, ya, ditelan ikan 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan, 40 hari 40 malam sujud taubat, diterima, dimuntahkan. Masya Allah, itu di bulan Muharram. Semua asar sahabat menjelaskan. Jadi banyak kejadian besar di bulan Muharram ini. Nah, kita berharap di bulan Muharram ini Allah ampuni dosa kita. Allah ganti tabiat buruk kita menjadi tabiat mulia. Allah selesaikan seluruh masalah kita, ya. Maka cara yang kedua, taubat. Nah, taubat ada 3. Awas, hati-hati. Ayo kita introspeksi. Yang pertama namanya himmah. Taubat itu namanya himmah. Himmah itu begini. Kok kamu gak sholat sih? Iya, saya sih pengen sholat berjamaah, tapi gak sempet aja. Nah, ngomong kepingin ini dia udah niat taubat tuh, cuman gak terlaksana. Kamu masih mabok ya? Gak taubat? Iya, saya sih pengen taubat, tapi gimana ya? Jadi himmah itu adalah taubat hanya sebatas di lisannya, keinginan belaka, nggak pernah tercetus. Jadi kalau bapak-bapak ketemu sama teman-teman yang masih maksiat, kita tanya, dia bilang, iya saya pengen tobat, tapi nggak jalan-jalan, hanya cuman plan, ya, nggak pernah nggak pernah ngelakuin dia. Itu himmah, dan itu dibenci sama Allah, ya, karena dia menipu Allah.
Saya udah berhenti saya tobat tapi nggak jalan-jalan. Dia menipu Allah. Naudzubillah. Itu yang pertama, ngeri itu. Himmah gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu adalah irodah. Irodah. Oh maaf kebalik. Tadi irodah. Nah yang kedua himmah. Himmah itu adalah tadi kebalik ya. Tadi irodah. Nah himmah itu adalah kita sudah bertobat. Nggak mau ninggalin sholat, terus mujahadah, nggak mau mabok, udah terus tuh menuju masjid, zikir. 2 bulan ada temennya pulang dari Korea. Gimana kabar, sehat ya? Ente masih senang topi miring? Kata dia, saya udah tobat. Wah, jangan sok suci. Itu karaoke di sana, saya baru ketemu karaoke enak banget. Masya Allah tempatnya enak. Saya kan baru pulang dari Korea, saya traktir ente sepuasnya. Goyang tuh imannya. Ya udah deh, ayo. Itu himmah tuh. Orang yang bertobat hanya kurun waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, masih sempat terpleset. Masya Allah. Himmah namanya. Kegoda, masih nggak tahan dia. Gara-gara gratis. Naudzubillah. Allahu Akbar. Nah ini juga bahaya. Awas hati-hati ikhwah. Kata Rasulullah, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dilihatnya akhirnya, bukan dulu. Sekarang ini. Jadi berbahagialah yang sekarang bertobat, yang sekarang beramal soleh. Kalau setelah ini kita mati, insya Allah matinya setelah tobat, dalam rangka tobat, dalam rangka amal soleh. Bukan dulu. Ustaz dulu saya rajin ngaji, saya rajin ke masjid. Sekarang gimana? Sekarang saya belang-belang Ustaz sholatnya. Kalau besok mati gimana? Nah loh, Masya Allah. Makanya awas hati-hati. Yang terakhir yang dihitung, yang terakhir. Nanti dalam bahasan syakaratul maut ya, Ustaz Evan ya, kita bahas nanti. Jadi ada mati su'ul khotimah, udah husnul khotimah. Ini penyebabnya, cirinya ada, kita bahas. Ini bahasan ini nanti di sakaratul maut, Masya Allah. Jadi ini untuk menerangkan aja supaya kita hati-hati tobat. Jangan himmah, bahaya. Mati kita lagi kambuh, udah. Itu namanya bahasanya edan eling ya, himmah itu ya. Iya, kalau lagi edan ya maksiat, kalau lagi eling tobat. Pas edan mati. Udah itu su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu gerbang perjalanan akhirat untuk menderita. Naudzubillah. Jadi mati kita ada 2 gerbang. Lewat gerbang mana nanti kita? Nah, nanti ada cirinya. Kalau kita bahas ya, sekarang pun bisa kelihatan siapa kita nih mau mati kemana. Ya Allah. Nah itu himmah. Nah baru yang ketiga ya, azam azimah. Ini yang cakep. Taubatnya tuh pakai azam. Apa namanya? Azam tuh apa ya? Niat yang kuat merasuk dalam jiwanya. Jadi taubatnya istiqomah. Kayak batu karang yang di laut dihempas badai makin kenceng kokoh aja udah sampai mati dia. Sekali dia taubat ninggalin mabok sampai mati nggak mau mabok lagi. Sekali dia taubat nggak dari ninggalin sholat terus sampai mati dia. Nah ini yang cakep, taubatnya azam, Masya Allah. Nah ini taubat ini yang menyempurnakan kita. Ya, singkat ya, 2. Yang ketiga, ibadah. Sudah ilmu, sudah taubat, baru ibadah. Jadi ibadahnya benar. Ibadahnya pakai ilmu dan didasari taubat. Makanya setiap kali dia beribadah, nilainya besar. Iya, beda orang yang gak berilmu sama orang yang bertobat. Dia sholat 100 rakaat gak punya nilai. Tapi orang alim dan orang taubat, sholatnya 2 rakaat, nilainya besar di mata Allah. Allahu Akbar. 2 dulu makanya. Ilmu, taubat, baru ibadah. Masya Allah. Ibadahnya sedikit tapi nilainya, ya Allah. Dan dia mencari ibadah unggulan.
Orang kalau sudah ada ilmunya, dia korek tuh bagaimana caranya supaya mendapatkan ibadah unggulan. Kenapa? Karena demi Allah saya katakan, Pak, usia kita ini kalau kita rajin ibadah, Pak, nggak bakal cukup untuk memberatkan timbangan kebaikan, mengalahkan timbangan dosa kita. Nggak bakal cukup. Nggak bakal cukup, Pak. Masya Allah. Umur kita taruhlah, anggap umur kita umur Nabi, kita lebih dikit dah, 65. Kalau semua kita umurnya 65, coba kita hitung berapa maksiat, berapa pahala, berapa sia-sia. Satu, dari bayi sampai akil balik 15 tahun hilang ya. Usia balik kan usia sia-sia ya, buang hilang, pahala nggak ada, dosa nggak ada. 15 tahun hilang, sisa berapa? 50. Sisa 50, hitung lagi. Nonton TV, kata analis televisi Indonesia, penduduk Indonesia itu nonton TV 5 sampai 6 jam dalam 24 jam. Ya. Nah, ini Ustadz anggap nonton TV-nya nggak berdosa, nggak berpahala, sia-sia deh. Apalagi kalau berdosa, melihat iklan ketek, iklan Rexona, iklan sabun. Naudzubillah, udah dosa itu. Dengernya Damai Indonesia, ada ceramahnya, iklannya Rexona. Gimana itu? Gimana? Itu udah pernah dikomplain ke ulama tuh. Gimana tuh acara televisi begitu? Ya, tapi mereka pakai kaidah fikih. Kaidah fikihnya, Pak, kalau kita tidak mampu melakukan kebaikan secara seluruhnya, maka jangan tinggalkan secara seluruhnya. Gitu kan? Kalau misalnya acara ceramah di televisi, lantaran ada iklan-iklan ketek itu, ya, kita tinggalkan, nggak boleh ada dakwah di televisi, ulama semua menolak, maka isinya aurat semua itu, dangdut semua itu, jogedan semua itu. Nah, makanya ulama dari kaidah itulah mengisi ya, daripada kotor semua gitu. Maksudnya diisi. Kalau tidak bisa dibersihkan semua, minimal tidak ditinggalkan semua gitu. Nah, berapa tuh? Udah berapa tuh? Nonton TV 6 jam kali 65 tahun, Ji. Berapa? Kebuang dah. Tidur 5 sampai 6 jam. Tidur normal, ada yang ngomong 6 sampai 7 jam. Dalam 24 jam tidurnya orang yang tidak pakai ilmu, tidak berpahala, katakanlah nggak berdosa juga deh. Kalikan 65 tahun, berapa puluh tahun tuh? Kebuang. Nongkrong di pos kamling. Ayo, kalau di sana tidak latihan rumen, tidak latihan gaple, tidak juga dakwah, nggak ada dosa, nggak ada pahala, anggaplah sia-sia. Nongkrong di pos kamling paling lama 1 jam. Kalikan tiap malam Ahad. Kebuang lagi. Bengong. Bapak-bapak kalau bangun tidur bengong dulu apa langsung itu? Bengong. 2 menit kali 65 tahun. Bengong, tidak berpahala, tidak berdosa. Habis lagi. Kencing, masuk toilet. Bengong dulu nggak? Sambil ngewer bengong. Kalikan 65 tahun. Habis. Sisa umurnya sedikit. Baru ditimbang ya. Coba berapa amal solehnya? Amal solehnya dalam 24 jam, sholatnya 5 waktu. Ustadz kasih paling lama, 1 waktunya 10 menit dah, plus sunnah. Sholatnya 3 menit kalau yang bagus tuh ya. Tambah zikir, tambah sunnah, paling lama 10 menit. Kalikan 5 waktu, 50 menit ibadahnya dari 24 jam. Masya Allah, 23 jam lebih kemana? Untuk apa? Baca Quran, coba itu kekuatan kita. 1 juz 45 menit, yang agak cepat tuh, yang agak lambat 1 jam. 1 juz ya. Yang cepat banget 15 menit, masih nggak rusak. 10 menit udah agak rusak. 1 juz. Allahu Akbar. Kalikan 1 hari 1 juz misalnya, berapa itu? Ya Allah, dikit. Ibadahnya dikit, dosanya gimana? Dosanya. Sebentar, Ustadz mau tanya, sholat isya tadi kita diterima apa enggak? Sholat isya diterima atau tidak? Jawabannya insya Allah. Dosa kita ditulis apa enggak? Pasti. Bayangin Pak,
ibadahnya insya Allah, dosanya pasti. Apa nggak ngeri gitu? Nah ini pentingnya ilmu. Nah kalau pakai ilmu, dia cari ibadah unggulan. Ya, tolabul ilmi. Ini kalau kita bedah hadis-hadisnya, fadilah tolabul ilmi, fadilah dakwah. Wah, sholat sunnahnya tadi itu ba'da maghrib ke isya awabin, 6 rakaat awabin. Kata Rasulullah, siapa yang 6 rakaat ba'da maghrib, belum ngomongin dunia, ya, 6 rakaat sunnah awabin, maka dia bagikan ibadah 12 tahun. Dan hadis yang ada dalam kitab Imam Al-Ghazali, siapa yang awabin 6 rakaat itu sama dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Banyak lagi dah, sholat witir, itu kita kejar, nggak mau ninggalin untuk memberatkan timbangan amal soleh kita. Nah itu ilmu, taubat, ibadah. Nah ini ibadahnya udah diterima nih, ibadahnya udah diterima. Cuma masih dalam bahaya, masih dalam bahaya dia. Apalagi yang keempat, kiatnya hijrah. Nggak bisa enggak. Ilmu sudah ada, taubat sudah, ibadah sudah kuat, tapi belum hijrah. Masih nongkrong sama komunitas apa? Motor, mancing. Nah, mancing. Ada nggak yang mancing itu sambil nungguin dapat umpan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada nggak sambil mancing ngederes Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada nggak? Nggak ada. Mancing itu komunitas goflah. Makanya orang mancing nggak bakalan maju-maju. Kalau mancing maju kecemplung. Cerdas Pak Haji nih, masya Allah. Iya, tinggalin tuh. Nggak bisa kalau pakai komunitas itu. Masih komunitas itu. Allahu Akbar. Udah ilmu, udah sering ngaji, udah tobat, udah ibadah, kerjanya masih di diskotik, di bar, di hotel, belum hijrah. Kelelep lagi, kena lagi. Ingat, ikhwah, komunitas itu dua aja kaidahnya. Kalau kita tidak bisa memberikan warna, kita yang akan diwarnai. Nggak bisa, enggak. Insyaallah. Nggak usah sok-sokan lah. Ya. Ustaz, saya mau enggak Ustaz. Saya bergaul sama siapa aja Ustaz. Sama pemabok, sama siapa, saya oke. Wah, ini sok-sokan ente. Ya, belum aja diwarnai. Kalau diwarnai, melempem imanya, melempem. Kalau makom gitu, udah. Makanya Ustadz Dery Sulaiman pernah nanya sama masyayikh ini. Ya, ini juga sebelumnya ada pertanyaan juga dari seorang ulama ke Habib. Siapa Pak? Habib Umar bin Hafiz. Ya. Habib Umar bin Hafiz ditanya sama Ustadz juga. Ya Habibana, bagaimana Anda dakwah ke ahli maksiat? Menurut Anda boleh apa enggak? Apa jawab Habib Umar? Boleh enggak kita dakwah ke pelacur? Kita datang ke tempat pelacur, kita dakwain mereka. Boleh enggak? Jawabannya enggak ketebak ya. Habib Umar bin Hafiz ini jawabannya luar biasa. Apa kata beliau? Kalau kamu belum bisa renang, jangan sekali-kali kamu mencoba menyelamatkan orang yang kecemplung, orang yang kelelep. Kalau kamu nggak bisa renang, tapi coba-coba mengangkat orang yang kelelep, orang yang tenggelam, bisa kecemplung bareng ente. Jawabannya bijaksana ya. Artinya harus bisa renang dulu. Nah ini yang Ustadz Dery Sulaiman nanya ke masyayikh, ya Syekh, apakah saya harus berhenti dari musik? Masya Allah. Apa kata masyayikh? Jangan. Kalau antum berhenti dari musik, siapa nanti yang akan mendakwai orang-orang yang lagi ada di musik? Masya Allah. Nggak boleh berhenti. Jadi memang pemusik didakwinya sama pemusik lain yang lebih kena ya. Ustadz Dery Sulaiman, kemudian Rai, ya, Bang Rai itu nenbol bagus itu dakwanya. Beliau udah pakai jubah, terus udah pakai imamah, terus Masya Allah, udah berubah.
dan mereka dibutuhkan untuk dakwah masuk ke komunitas muslim. Nah, jadi sekali lagi mesti hijrah, tinggalin, ya, tinggalin. Ustadz, tapi teman-teman saya yang ahli maksiat itu baik-baik, ya. Jadi saya nggak sanggup ninggalin mereka. Ya, itu salah itu. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang berhijrah meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Tinggalin lah, jauh. Ada kisah dalam kitab itu diterangkan. Ada seorang pencuri maling. Dia satu hari mau maling, ada tausiah begini nih, hadis itu disampaikan. Pergi maling, pas naik ke atap rumah dengerin ceramah begitu. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang hijrah meninggalkan keburukan, meninggalkan kebiasaannya, dia hijrah tinggalkan semua itu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan kebaikan yang luar biasa. Oh, dia dengar maling di atas atap, dia dengar, oh ya hijrah, tar aja dibongkar gentengnya, dia masuk dalam rumah. Masuk rumah, ngelihat televisi udah mau dicopot, ingat lagi hijrah, ditinggalin televisi. Nah, lapar malingnya itu, ngelihat makanan dibuka tempat makan mau disendok, hijrah, tutup lagi nggak jadi. Pas buka kamar, ngelihat perempuan tidur telentang, treng. Wah, malingnya nelen ludah, perkosa nggak ya, hijrah. Ingat tadi itu dapat hidayah lewat atas genteng tuh. Iya. Jadi hidayah itu masuknya nggak jelas, Pak. Kepada seseorang itu bagaimana kehendak Allah. Ada orang yang dapat hidayah di tengah kemaksiatan. Ada, banyak. Ya, Masya Allah. Ada di zaman Nabi Ibrahim kalau nggak salah. Itu berhala, Pak, lagi disembah. Lagi nyembah berhala ini orang. Itu di kepala berhalanya ada toke. Tokenya, maaf, berak. Diberakin itu kepala berdarah, pletak. Dia lagi, oh Tuhan saya diberakin toke, kok diem? Kata dia, bukan Tuhan ini. Masa Tuhan diberakin toke diem? Saya aja nggak mau. Dia bilang gitu. Pulang langsung ikut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, agama tauhid. Masya Allah, banyak orang yang maksiat, lagi tengah-tengah maksiat dapat hidayah. Makanya jangan pernah kita GR ya sama ahli maksiat, suka maksiat. Doain aja, siapa tahu dia dapat hidayah. Ya, pelacur tahu kan? Ya, dulu ada kisah dalam kitab itu diterangkan, ada seorang pelacur yang satu desa tahu semua ini wanita malam. Kisah cerita, pelacur itu lama nggak keluar, kemudian mati. Orang satu kampung nggak mau nguburin dia, udah dikubur, mati, udah 2 tahun, kuburannya kena gusuran. Digusur, digali, makin cantik itu pelacur. Subhanallah, jasadnya bau wangi, kain kafannya bersih. Kaget, kok pelacur begini matinya? Yang lain udah keropos semua, kuburan yang lain. Nanya akhirnya, Masya Allah. Nanyanya siapa? Ke sesama pelacur. Teman pelacurnya ditanya, apa yang terjadi? Kok teman kamu matinya begini? Nangis semua pelacurnya, tobat. Kenapa? Kata pelacurnya, dia 1 pekan dalam sakitnya sebelum dia mati, dia taubat. Masya Allah, dibuang semua pakaian seksinya, dia dalam sakitnya pakai mukena, matinya aja pakai mukena. Tuh pelacur, Pak. Allahu Akbar. Makanya hidayah nggak tahu kita. Nah, begitu ngelihat itu orang seksi, maling mau merkosa nggak jadi, kabur pulang. Besoknya dia hijrah taubat. Dia temuin seorang ulama, dia minta dibimbing. Masya Allah, minta dibimbing terus. Nah, udah dekat sama orang-orang soleh, berubah hijrahnya total. Pakaiannya beneran, udah seneng pakai sunnah, bergaulnya sama orang-orang soleh. Nah, satu kajian, dia ketemu sama orang-orang soleh. Ngelihat tampilannya soleh, itu anak muda yang mantan maling. Pak Haji nanya, Jang, kalau bahasa kita, udah punya istri belum? Belum, Pak Haji. Saya mau orang gak punya. Oh, enggak, Jang. Saya punya anak gadis, pengen banget punya menantu soleh kayak kamu. Masya Allah. Terus Pak Haji, mau gak sama anak Pak Haji? Udah gak apa-apa, Pak Haji. Mau. Ya udah, nanti datang ke alamat Pak Haji ya, dikasih alamat.
Besoknya dia cari alamat tuh. Gemeter. Begitu sampai di alamat di gerbang pagernya, itu rumah yang waktu malam itu dimalingin tuh. Ya Allah, gemeter dia. Begitu gemeter, Pak Hajinya nongol, "Jang, sini masuk." Wah, udah makin gemeter lagi. Masya Allah, duduk, dipanggil anaknya, "Neng, sini datang." Begitu datang ditemuin, kaget itu. Itu nengnya ternyata yang telentang itu tadi, yang mau diperkosa nggak jadi. Ya Allah, dinikahin, singkat cerita, sujud syukur dia, nangis, "Ya Rabb, benar kata nabimu, hijrah meninggalkan rumah ini dulu mau aku curi, sekarang menjadi milikku. TV jadi milikku, ini semua lauk jadi milikku, bahkan ini wanita yang mau aku perkosa halal jadi istriku." Masya Allah, hijrah tuh. Jadi makanya jangan sungkan-sungkan, Pak. Cuman ninggalin komunitas mancing, enteng. Enteng. Komunitas apa lagi? Motor. Komunitas motor, gofla. Radi tahun berapa tuh almarhum Uje meninggal, Ustaz Dadan? Almarhum Uje meninggal, Radi ikutan beli motor gede ceritanya. Ya, waktu itu masih banyak rezeki. Nah, ikutan beli motor gede, ikutan grup ya, Cikapur, Cikarang, Cikampek, Purwakarta, Karawang ya. Nah, ikut grup moge itu. Kemana-mana Radi ikut datang gitu kan. Begitu waktu ada suara azan, Radi bilang, "Berhentinya sekarang jangan di SPBU, di masjid." "Enggak Ustadz, nitip aja ya." Nitip. Ustadz doang yang berhenti di masjid pakai moge. Begitu selesai sholat, mogenya udah dikerumunin bocah anak-anak. Wah, aneh ya, ada moge masuk di masjid, pagar masjid. Coba kalau semua moge masuk, kan rame. Ini yang lain nongkrongnya di SPBU. Dan satu, yang kedua, ada acara tuh di teater, kumpul semua makan prasmanan gak dikasih kursi sambil berdiri. Aduh, Ustaz gemeter ya, ini ingkar sunnah ini. Kemudian ada organnya, ada penyanyi. Giliran penutupan, Ustaz suruh mimpin doa. Ya, suruh doain orang apa ini? Ustaz bilang enggak, pamit udah. Pamit kabur pulang, jual mogenya. Ternyata nggak kuat ya. Ustadz nggak kuat memberikan warna ke mereka. Mereka mau kuat mewarnai Ustadz, nggak kuat. Ustadz bukan siapa-siapa, artis juga bukan ya. Kalau almarhum Uji kan Ustadz artis, beliau terkenal, jadi tunduk semua apa yang dia ngomong. Makanya penting juga popularitas ya. Penting juga untuk dakwah tadi. Makanya Ustadz dari Sulaiman itu dakwahnya lebih mudah. Kenapa? Karena dikenal. Kalau Ustadz kampung begini, Ustadz lembur, siapa dia? Udah nggak bisa. Allahu Akbar. Nggak bisa. Nah, jadi hijrah. Siap hijrah? Siap. Bismillah. Tinggalin Pak sebelum mati. Sebelum mati. Ilmu, taubat, ibadah, hijrah. Yang terakhir, kasratu bid doa. Perbanyak doa. Berbanyak doa. Nggak bisa tanpa itu. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata tertajamnya orang beriman. Orang beriman itu pengen dibukakan pintu ilmu oleh Allah dengan doanya, pengen dimudahkan taubatnya dengan doanya, pengen dihijrahkan, dikuatkan ibadah dengan doanya. Makanya dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Orang beriman itu gampang banget berdoa. Kebiasaannya, latahnya doa. Dan doanya tidak cuma jar, sir juga cakep. Ada orang jualan cobek, kita buka rumah, hatinya ngomong, "Ya Rabb, bukakan kemudahan untuknya." Makanya orang beriman gampang nangis, Pak. Gampang nangis. Ada orang jualan bakso, tek. Masya Allah, doa lagi, "Ya Allah, mudahkan urusannya." Dan doa yang paling diijabah itu, Pak, doa mendoakan orang lain yang orang lain itu nggak tahu. Masya Allah, udah diijabah, feedbacknya ke kita kan yang mendoainnya. Jangan ini umrah ditulis Andi Agus anu cekrek dikirim ke grup RT. Pak, kita doain nama-nama itu. Masya Allah, gimana mau dijabah? Doanya diskriminasi ya. Doanya pilih-pilih. Pak RT-nya kok RW nggak didoain nih? Ustadz Dadan nggak didoain nih?
ada apa nih, sentimen nih dia, sakit hati. Dengan doa dia di Mekah, gara-gara diposting banyak yang sakit hati, malah dilaknat dia sama tetangganya. Ya nggak pakai ilmu sih. Ya Allah, dicekrek, dipoto cekrek langsung. Semua warga Anu dan semua orang yang aku kenal, aku doakan di depan Ka'bah. Udah begitu aja. Ini sampai namanya dihitung, diisi, dipoto. Ya nggak tahu nih musim nggak di sini. Di Kerawang musim begitu. Naudzubillah. Doa, cengeng, banyak doa. Ngangkat tangan boleh, nggak ngangkat tangan boleh, jahar boleh, sir boleh. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi, innahu alimun bidatis sudur. Kau sirkan atau kau zaharkan, sesungguhnya aku tahu hatimu. Jadi nggak penting, nggak usah diperdebatkan. Oh, berdoa kok pakai jahar, lisan juga bisa dipakai doa. Itu sir bagus, itu nggak usah dibahas ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan 5 kiat ini kita mampu mengamalkan ya Pak ya. Amin. Ya, nah ini Ustadz mohon izin. Masya Allah. Tadi Ustadz pengen berkontribusi, bukan hanya kontribusi ilmu, tapi bagaimana caranya Ustadz punya kontribusi untuk konsumsi umat, gitu kan? Nah Ustadz bikin zikir water. Masya Allah, ini dibacakan Al-Quran minimal 5 surat ini. Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Tabarok, kemudian Al-Insyirah sesuai dengan kegunaannya, dan zikir-zikir sunnah dibacakan semua. Ada air yang dibacakan. Kemudian saat mengemasnya ini full, yang ngemasnya bertasbih. Satu botol ini bisa 3 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini didoakan setiap kali zikir. Ini ajaib. Subhanallah. Ya Ustadz bawa di luar. Jadi untuk siapa yang pengen hidupnya berkah, konsumsi makanan dan minuman yang mengandung Al-Quran. Makanya air sehat plus doa. Masya Allah, konsumsi. Jadi Ustadz ingat dulu, waktu Ustadz kecil tuh, Ustadz kalau sakit, ibu datang ke Ustadz minta air ya. Kalau ada orang susah minta air. Nah kenapa kita nggak konsumsi air doa aja tiap saat? Masya Allah, tentu berkah gitu kan. Mudah jadi ibadahnya, sehat alfiat, anak rewel diminumin, istri rewel diminumin ya. Oh, suami rewel diminumin. Insya Allah, insya Allah. Ini airnya, doain insya Allah. Allahu Akbar ya. Ustadz nggak mau ngomongin harga, nggak boleh di masjid. Nanti di luar sama Ustadz Abu, sama Pak Ari, sama Pak Evan. Nanti di sana di mobil bawa. Ya Alhamdulillah, kemana-mana bawa itu. Dan ini harganya Masya Allah sama dengan yang kita konsumsi. Dan berhentilah konsumsi ekonomi yang membuat untung orang-orang kafir, orang Yahudi. Ini keuntungannya. Yang pertama keunggulannya, airnya dibacakan Al-Quran dan doa. Kemudian yang kedua, ada 10% untuk perjalanan dakwah dan majelis kita. Masya Allah. Yang ketiga, ini untuk menolong ekonomi umat, membangkitkan ekonomi. Yang keempat, ini unsur airnya, air yang Bapak minum di warung-warung yang harganya sama, nggak ada apa-apanya. Ini pH-nya sudah 8+, TDS-nya sudah aman. Ini bagus banget buat tubuh. Ya, Masya Allah. Makanya Ustadz jual semurah mungkin. Ya, kalau guru-guru masih agak mahal menjualnya, nggak apa-apa karena Ustadz pengennya berlangganan. Ada isi ulangnya juga. Masya Allah, ada isi ulangnya, ada galonnya. Ya, nanti tanya harganya di luar ya insya Allah. Nah, mudah-mudahan. Percaya nggak kalau air doa itu mustajab? Awas, garis bawahi, jangan pernah berdoa dalam keraguan, karena nggak dijawab. Ketika kita megang air, ya dengan air ini makhlukmu ya Allah, jadikan air ini penghantar pesan doaku. Sehat afiatkan aku, hilangkan candu rokokku ya Allah. Nikotin buang ya Allah. Masya Allah. Minum sebelum tidur 1 botol, bangun tidur 1 botol. Besoknya dibikin lupa megang rokok, nggak nafsu. Masya Allah. Efek doa.